Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video pembelajaran matematika kelas 3. Silahkan anak-anak ibu ambil buku 3D, buka halaman 57. Kalian baca dulu ceritanya. Bacanya sampai halaman 58 ya. Hari ini kita belajar mengenai operasi hitung perkalian dan operasi hitung pembagian. Jadi itu dua buah operasi hitung yang tidak bisa dipisahkan ya dalam pembelajaran matematika hari ini. Nah, jika kalian sudah membacanya, berarti kalian sudah mulai mengerti ya. Operasi hitung perkalian, jika ingin mencari salah satu bilangannya, maka menggunakan operasi hitung pembagian. Nah, kita coba mengerjakan yang di bagian 2 ini ya. Nah, di sini ada hasilnya 600. Baik itu 6 dikali 100, baik itu 30 dikali 20, hasilnya semuanya 600 ya. Nah, sekarang pastinya bilangan yang paling mudah sekali berapa? 1 nak. 1 dikali 600 pasti hasilnya 600 ya. Nah, kemudian selain itu yang hasilnya juga 600. Nah, di sini kita bisa menggunakan operasi hitung pembagian ya. Nah, ketika ibu taruh angka 3 di sini, berarti 600 dibagi 3 setara dengan untuk menentukan hasil yang di sini ya. Jadi di sini setara dengan 600 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? 2. Berarti ada 2 buah 0, maka 200 ya. Nah, kemudian di sini juga ibu mau menentukannya 4 misalnya ya, berarti 600 dibagi 4. Nah, kalian bisa menentukan hasilnya. 600 dibagi 4 hasilnya 150. Berarti 4 dikali dengan 150 hasilnya 600. Begitu ya. Jadi perkalian itu kebalikan dari pembagian. Sama seperti pembelajaran minggu lalu yang penjumlahan kebalikan pengurangan ya nak ya. Nah, kita sambung di halaman 61. Di sini ada latihan nomor 2 dan nomor 3. Maksudnya seperti apa ini? 36 hasilnya. Kemudian berapa dikali berapa supaya 36. Tapi salah satunya sudah 9. Nah, ini setara dengan 36 kita bagi dengan 9. Kita kurang 9 berapa kali gitu ya. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 4. 36 bagi 9 itu 4. Kemudian 42 itu berapa dikali dengan 7? Berarti 42 dibagi 7. Maka hasilnya 6. Nah, di sini kalian harus hafal ini ya, pembagian dan perkalian ya. 56 dibagi 4 ya. 4 dikali 10 aja 40, berarti lebih dari 10 ya. Di sini jawabannya adalah 14 ya. Boleh menggunakan pembagian pistol atau menggunakan pengurangan yang berulang. Di sini juga 72 dibagi 6. Tuh, berapa hasilnya? 100 dibagi 5. Berapa hasilnya? 200 dibagi 8 ya. Coba kalian gunakan pembagian pistol atau pengurangan ke bawah ya. Bagaimana Bu pembagian pistol? Oh ya sudah, Ibu contohkan. 100 dibagi 5 ya. Yang 100 dibagi 5 ya. 100 dibagi 5, 1 dibagi 5 nggak bisa. Ambil 10. 2 angka dulu. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 5, 10. Pengurangan. 10 dikurang 10, 0. Berhenti ya kalau 0, tapi ada 0 di sini sisanya. Kita naikkan. Berarti di sini hasilnya 20. Nah, coba kalian gunakan pembagian pistol untuk menentukan bagian F ya. Nah, yang di sini 12 nih. Kalian kurangkan dengan 6. Nih 6 dikali 10, 60 ya. Kita mintanya 72, makanya lebih dari 10. Dia 12 ya. Di sini 20. Untuk 200 dibagi 8 kalian bisa hitung sendiri dengan pembagian pistol. Nah, untuk yang lainnya tentukan bilangan dengan hasil berikut. Nah, kalau dua buah bilangannya kosong berarti kalian bebas. Boleh 1 dikali 36, 36. 2 dikali 18 juga 36. Kemudian di sini 3 dikali 12 juga 36. Kalian bisa cek dengan perkalian ke bawah ya nanti. Misalnya benar nggak ya 3 dikali 12 ini 36, berarti 12 dikalikan dengan 3. 3 dikali 2
6. 3 dikali 1, 3. Berarti benar ya, 36. Nah, untuk 48 di sini 1 dikali 48, 2 dikali 24 ya. Kalau 3 dia bukan kelipatan 3, berarti 48 kelipatan 3. Kita coba ya dengan pembagian pistol di bagian mana nih? Di bagian di atas ya. 48 Ibu bagi 3. Dia kelipatan 3 kok. 4 dibagi 3 itu 1. Semampunya Nak ya. 1 dikali 3 3. Ibu kurangkan berarti 1 sama 8. 18. 4 dikurang 3 1, 8-nya turun. 18 dibagi 3. 6 ya Nak ya. Nah, berarti 6 dikali 3 18, 18 dikurang 18 0. Berhenti ya kalau 0, berarti di sini 16. Berarti 3 dikali 16 ya. Nah, untuk yang lainnya kalian jawab sendiri ya. Ibu yakin kalian bisa. Berapa dikali berapa? 1 dulu dikali 200, baru 2 dikali 100. Kemudian berapa lagi dikali berapa? Bebas ya. Oke, kalian jawab di halaman 61 sebagai latihan di rumah saja. Nah, kita lanjutkan di halaman 67, masih mengenai perkalian titik-titik dikali titik-titik 450. Nah, kalian baca dulu ceritanya. Kalau sudah membacanya, kalian lihat tabelnya di sini. Banyak sekali kemungkinan perkalian ketika hasilnya 450. Nah, ini maksudnya dua buah bilangan bebas, tapi hasilnya harus persis perkaliannya 450 ya. Nah, di halaman 69 kita jawab bersama ya. Tuliskan masing-masing 3 bentuk perkalian dengan hasil berikut. Jangan semuanya 1 dikali 300, 1 dikali 750, 1 dikali 900, 1 dikali 1000. Jangan Nak ya. Ini misalnya 2 dikali 150. 150 tambah 150 kan 300. Misalnya di sini 3 dikali 250. Hasilnya 750. Kemudian di sini misalnya saya mau 3 lagi, boleh. 3 dikali 3 9 ya. Berarti salah satunya harus 300. Nah, di sini boleh nggak Bu kalau 2 lagi? Boleh. 2 dikali 500. 500 tambah 500 1000 ya. Nah, untuk soal cerita, Nina mempunyai 48 pensil warna. Ia akan menyimpan pensil warna dalam beberapa kotak masing-masing sama banyak. Berapa kira-kira banyak kotak yang diperlukan dan berapa banyak pensil warna? Ya, intinya 48 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Berapa tuh ya? Kemudian yang bagian B, ayam-ayam di peternakan kakek bertelur sebanyak 600. Kakek menjual ke beberapa orang, setiap orang membeli telur sama banyak, berarti 600 titik-titik dikali titik-titik, begitu ya. Misalnya orang yang membelinya ada 3, berarti setiap orang membelinya 200 telur ya. Kalau 48 misalnya kotaknya ada 4 misalnya, berarti 12, begitu Nak ya. Berarti masih banyak kemungkinan bilangan yang lain selain 4 dan dikali 12 atau 3 dikali 200. Kita lanjutkan di halaman 75, silahkan baca dulu ceritanya. Nah, bersambung ke halaman 76. 2 buah kemungkinan banyak anak dan banyak bingkisan dengan jumlah bingkisan 800 ya. Nah, kemudian di sini masih sama ya soalnya. Maksudnya ada 2 buah bilangan yang harus kalian tentukan dengan operasi hitung perkalian dengan hasilnya yang telah ditentukan. Misalnya di sini titik-titik dikali titik-titik. Hasilnya 80. Nah, kalian diminta membuat soal cerita. Misalnya nggak usah pakai soal cerita deh. Kalian tuliskan bilangannya saja. Misalnya berapa dikali berapa supaya 80. Nah, misalnya Ibu tentukan salah satu bilangan ya. Misalnya Ibu mau di sini 2. Nah, kalian bisa menentukan titik-titik menggunakan pembagian pistol. 80 dibagi 2, 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 2, 8. Operasi hitung pengurangan, 8 dikurang 8 0, tapi masih ada 0 di sini, berarti naik jadi 4 40. Nah, begitu Nak ya. Silahkan kalian tentukan bisa menggunakan pembagian pistol ya. Jadi, tentukan dulu salah satu bilangan untuk menentukan bilangan yang lainnya dari hasil pembagian pistol. Coba sebagai latihan ya.
Nah, di halaman 78 ada soal cerita lagi mengenai pepohonan membuat lingkungan menjadi asri dan sejuk ya. Jadi kalian jika melihat pohon di dekat-dekat rumah jangan dicabut, malah dirawat supaya pohon itu tumbuh dan membuat lingkungan menjadi asri dan sejuk ya, terutama di daerah rumah kalian. Nah, di sini ada bibit-bibit tanaman. Pilihlah bilangan yang dapat membagi 750. Maksudnya seperti apa? Yuk kita lihat halaman 79. Nah, di sini banyak bibit, untuk satu orang ada 3, maka jumlah bibitnya 750. Nah, makanya di sini 750 dibagi 3. Bisa kalian menggunakan pembagian pistol atau menggunakan perkalian 250 dikali 3 untuk menentukan hasilnya ya. Nah, kemudian di sini ada 2 kemungkinan yang lainnya. Ada 250 dikali 3, ada 150 dikali 5. Nah, dia minta ketentuan yang lain, misalnya di sini 10 misalnya ya. Berarti 750 Ibu bagi dengan 10 hasilnya 75. Begitu ya. Nah, jadi di sini ada 2 buah bilangan yang kalian tentukan sendiri dengan jika dikalikan hasilnya sudah ditentukan yaitu 750. Nah, kita sambung di halaman 54. Silahkan kalian baca dulu. Ini adalah kebalikan dari yang tadi. Yang tadi kita operasi hitung perkalian, menentukannya dengan pembagian ya. Nah, di sini ada soal tentukan pasangan bilangan dengan hasil pembagian. Jadi hasil pembagiannya sudah ditentukan. Nah, kita menentukan bilangan yang lainnya. Di sini hasilnya 400, berarti ada 1200 dibagi 3, ada 1600 dibagi 4, ada 2000 dibagi 5 ya. Nah, kita coba lihat latihan di halaman 85. Nah, di bagian 3 dan di bagian 4. Nah, di sini karena operasi hitung pembagian dan dia minta 36 ini dibagi berapa, maka kalian bisa menggunakan pembagian dengan pengurangan yang berulang. Kenapa menggunakan pengurangan berulang, tidak dengan pembagian pistol? Karena angkanya kecil nak ya. Jadi kalau pembagian pistol diutamakan kalau angkanya besar ya. 36 tadi dikurang 4, berapa kali dikurang 4-nya ya? Begitu ya. Jadi setelah dikurangkan 4 berapa kali sampai ketemu angkanya 0 ya. Jadi di sini pengurangan 4-nya dilakukan 9 kali. Nah, untuk menceknya bisa 4 dikali 9. 4 dikali 9 itu 36. Nah, kemudian 55 dibagi 5 itu hasilnya 11. Nah, kalau 55 bisa menggunakan pembagian pistol karena itu besar. 5 dibagi 5 1 ya. Jadi nih 55 dibagi 5, 5 bagi 5 1, 1 kali 5 5 ya, 0 turun si 5, 5 dibagi 5 1 lagi ya, berarti 11 ya. 42 dibagi berapa supaya 6, berarti 7 ya. Nah, kemudian untuk menentukan bilangan yang di depan ya, yang untuk bagian D, E, F ini setara dengan 7 dikali 8 berapa? Ini 8 dikali 9 berapa? 9 dikali 9 berapa? Begitu ya. Kenapa Bu berbeda? Nah, karena di sini bilangan depannya sudah diketahui yang bagian A sampai C. Namun di bagian D sampai F bilangan depannya tidak diketahui. Coba lihat. Bilangan depan itu lebih besar ya. Nah, lebih besar daripada yang lainnya. Nah, berarti untuk menentukan bilangan yang besar ini, operasi hitung pembagian kita balik menjadi operasi hitung perkalian di bilangan yang lainnya. Didengar ya. Nah, jadi 7 dikali 8, 56. Nih harus hafal perkalian nih berarti nih. Nah, kemudian 8 dikali 9, berarti berapa tuh? 72 ya. Ya enggak? Boleh dicek nanti ya. 9 dikali 9 81 ya, siapa tahu ibu yang salah. Nah, kemudian yang di bagian 4 ini lebih bebas lagi ya. Kalian menentukan 2 buah bilangan dengan hasilnya nih 12. Maka kalian menurut kalian lebih mudah pembagian atau lebih mudah perkalian? Kalau ibu sih lebih mudah perkalian, jadi ibu tentukan dulu bilangan yang kedua. Nah, misalnya ibu mau bilangan keduanya 2, bilangan kedua yang satunya 3. Nah, kita bisa menentukan bilangan depannya dengan perkalian ke bawah ya. 2 dikali 3, 6, 3 dikali 1, 3, berarti 36 ya.
Jadi kalian tentukan bilangan di belakangnya dulu. 12 Yang 36 yang bawah ya, yang di atas 12 dikali 2. 2 dikali 2 4. Nih, berarti Ibu salah taruh. Berarti 12 dikali 2 24. Nah, 24 dibagi 2 12. 36 dibagi 3 12 ya. Jadi kalian bisa tentukan bilangan yang di belakangnya. Misalnya Ibu mau 4 di sini 5. Nah, berarti 24 kali 4 ya. Kemudian 24 dikali 5 ya. Nah, misalnya di sini kalian nggak mau besar, Bu. 2 aja sama 3 boleh. Berarti 35 dikali 2. Kemudian 35 dikali 3 ya. Kalian bisa mengerjakannya sebagai latihan di rumah aja. Nah, kita lanjutkan di halaman 92. Silahkan kalian baca dulu ceritanya. Nah, di sini halaman 93. Nah, ada banyak buku yang dipinjam setiap siswa, hasilnya 3. Nah, kemudian banyak siswa yang meminjam buku, kemudian jumlah buku yang dipinjam. Jadi, ada beberapa kemungkinan di sini. Ketika dibagi hasilnya 3 ya. Nah, itu cuman pengulangan dari materi sebelumnya, tapi ini adalah soal cerita ya. Nah, pada halaman 102 ini ciri-ciri perbedaan budaya terlihat dari perangkat adat. Nah, jadi setiap manusia atau setiap orang, terutama yang ada di Indonesia, itu punya budaya yang berbeda-beda ya. Di sini pada budaya SDN 01 ceria ya, jadi dia menggunakan baju adat. Nah, setiap anak menggunakan pakaian adat sesuai asal sukunya masing-masing. Setiap anak yang ikut pawai mendapat bingkisan. Nah, kemudian peserta pawai ada 200 anak. Berapa banyak bingkisan yang harus disediakan? Nah, di bagian halaman 103 di sini sudah ditentukan ya. Banyak anaknya 200, menggunakan tabel supaya lebih mudah karena tadi soal cerita. Kemudian jumlah bingkisannya berapa ketika banyak bingkisan setiap anaknya 2 ya, begitu ya. Nah, di sini ada banyak kemungkinan ketika banyak anaknya 200, jumlah bingkisan dan banyak bingkisan setiap anak juga berbeda-beda ya. Operasi hitung pembagian. Kenapa dibagi, Bu? Nah, karena bingkisan ini kan akan dibagi ke setiap anak, dibagi-bagi. Nah, kemudian makanya dia menggunakan operasi hitung pembagian. Nah, ya. Nah, materi terakhir di sini halaman 107. Nah, kalian baca dulu ceritanya. Di sini kalau kalian sudah baca, banyak siswa mengikuti kegiatan tersebut, masing-masing ada 20 orang, berarti ada 20 ya. Nah, kemudian di sini beberapa kemungkinan jika banyak ekstrakurikulernya yang diikutin ya. Misalnya Ibu mau di sini. Nah, ini bukunya mungkin salah ketik aja. Ini adalah pembagian ya. Jadi kalian boleh ganti di sini operasi hitungnya pembagian. Karena di sini jumlah siswa, kemudian banyak siswa yang ikut ekskul. Kemudian banyak siswa yang setiap ekskulnya harus 20. Nah, Ibu tentukan misalnya banyak kegiatan ekskulnya ada 2 misalnya. Nah, berarti jumlah siswanya 2 dikali 20, 2 dikali 2 4, berarti 40 ya. Misalnya banyak ekskulnya di sekolah ada 3, berarti di sini setara dengan 20 dikali 3 ya. Di sini setara dengan 20 dikali 2 ya. Berarti 40. Kemudian 2 dikali 3 di sini 60 berarti ya jumlah siswanya. Misalnya Ibu maunya sini banyak ekskulnya ada 4, berarti 20 dikali 4. Berarti 2 dikali 4 80 ya. Nah, kemudian di sini misalnya 5, kemudian sini 6 misalnya. Nah, berarti 20 kali 5 itu 2 dikali 5 10, berarti 100. 20 kali 6, 2 kali 6 12, berarti 120. Di sini 100, di sini 120 ya. Nah, ini materi terakhir kita untuk latihan di rumah saja, tidak perlu dikumpul. Kalian ikuti Ibu tadi ya, yang Ibu belum jawab, misalnya kalian jawab supaya itu latihan di rumah, karena kita ke depan sebentar lagi akan ulangan ya, ulangan semesteran.
Kalian mau kan nilainya bagus? Nah, jadi sering-sering latihan di rumah. Kemudian, nah di halaman 111 ini ada soal-soal yang berhubungan dengan matematika ya. Dimulai dari nomor 1 ya, halaman 111, kemudian 112. Nah, di sini juga masih soal matematika ya. Ini soalnya mirip-mirip seperti ulangan. Nah, kalian boleh coba-coba jawab nanti ya sebagai latihan di rumah. Di halaman 113 juga masih ceritanya matematika ya. Terakhir di halaman 114 ya, itu masih mengenai soal matematika. Berarti soal matematikanya ada 25 ya, sebagai latihan aja di rumah, boleh dijawab. Nah, Ibu akhiri, buku D juga sudah selesai. Ibu harap operasi hitung, perkalian, dan pembagian tadi bisa dipahami dengan mudah. Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata, atau siapa tahu Ibu ada salah menghitung ya. Nah, kalian harus lebih teliti daripada Ibu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.